小朋友早安, selamat pagi adik-adik. Senang sekali ya hari ini Miss masih bisa bertemu dengan kamu dan kamu di sini ya. Nah, seperti biasa, hari ini kita mulai acara kebaktian kita ini. Tapi sebelumnya kita mau bersama-sama berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan dan penyertaan-Mu, sehingga pada pagi ini kami masih dapat beribadah. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami, jauhkan kami dari kuasa iblis, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita mulai, kita memuji Tuhan dengan lagu pertama ya, Mars Sekolah Minggu. Yuk kita tepuk tangan semuanya. Kita mulai dengan bahasa Mandarin dulu ya. 祝热揭晓，祝热揭晓，这我们儿童大家庭，亲爱天父，同跑向前，快乐的心生新生命，谢谢真心，赞美不停，儿童爱主教会复兴，我主命令，乐意主行。 永生一生荣耀出名。 Bahasa Indonesia. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Baiklah, kita kembali ke lagu pujian nomor 2, It's Good to See You. To see you here with me, I'm so glad that you here. It's good to see you here with me. I'm so glad that you here. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you here. It's good to see you here with me. I'm so glad that you here. Kita ulangi sekali lagi. Sama-sama kita nyanyikan lagu It's good to see you hear me ya. Semangat ya. Buat gerakannya ya, ayo semua. It's good to see you here with me. I'm so glad that you here. It's good to see you here with me. I'm so glad that you here. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you here. It's good to see you here with me. I'm so glad that you here. Kita masuki gerbangnya untuk kita sama-sama nyanyikan lagu pujian nomor 3. Ayo tetap semangat, kita puji Tuhan, ku masuki gerbangnya. Semua tepuk tangannya, yang di rumah juga semua ya, kita tetap semangat memuji Tuhan. Katakan, ku masuki gerbangnya Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji
Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kata siapa? Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Siapa yang girang? Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sebelum memasuki firman Tuhan, kita sama-sama menaikkan pujian nomor 4. Kita sama-sama nyanyikan lagu Laskar Kristus. Siap adik-adik? Semuanya langsung saja untuk berdiri, kita sama-sama lakukan gerakannya ya. Kita tetap semangat karena kita adalah pasukan Kristus. Kita nyanyikan, saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak, tapi saya adalah Laskar Kristus. Ayo semua semangat ya. Siap. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, karena saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, karena saya Laskar Kristus. Kita ulangi sekali lagi ya. Lebih semangat buat gerakannya. Kita puji Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, karena saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, karena saya Laskar Kristus. Oke, Lause, tetap semangat ya. Sebelumnya, bentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita dan pikiran kita, tetap semangat dengar firman Tuhan. Kami persilakan. Adik-adik, selamat bertemu kembali ya dengan Bosu pada pagi hari ini. Semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan, semua duduk dengan santai ya, tapi juga tetap sopan ya. Kenapa? Karena Tuhan ada di sini di tengah-tengah kalian ya. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan juga mendengarkan firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Tuhan kembali memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kami mendengarkannya dengan tertib, dan biarlah kami boleh mengerti, dan kami boleh melakukan firman Tuhan. Pakai juga Boksu yang menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kita melanjutkan lagi ya cerita dari minggu sebelumnya. Ya, hari ini kita akan membahas satu topik tentang apa? Bagian dari tubuh mata. Dalam bahasa Mandarin apa? Yensing ya, mata gitu ya. Nah, mari kita membuka di dalam Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23. Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23. Udah ketemu semua? Nih, masih yang cari-cari tuh ya, masih ada yang buka-buka Alkitab tuh. Oke, sudah ketemu? Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu.
Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya. Nah, adik-adik tadi katakan mata adalah pelita tubuh. Oke, sebelumnya Boksu mau tanya dulu, apa sih fungsi mata? Ya. Adik-adik tahu fungsi mata apa? Tahulah Boksu, untuk melihat, betul. Ya, untuk melihat. Bersyukur ya kalau kalian masih bisa melihat ya, karena ada orang yang sejak lahir tidak bisa melihat ataupun tiba-tiba ada gangguan atau kecelakaan tidak bisa melihat lagi. Tapi kalau hari ini kalian masih bisa melihat, bersyukurlah ya, masih bisa melihat pelangi ya kan, masih melihat banyak sekitar kita yang hal yang menarik. Nah, selain untuk melihat, mata dipakai untuk apa ya? Siapa yang tahu? Selain untuk melihat, nggak ada yang tahu. Mata juga dipakai untuk berbicara. Loh, Boksu, berbicara itu kan mulut. Betul. Mata bisa berbicara nggak? Bisa, adik-adik. Ya, lihat nih Boksu, kalau Boksu lagi mentolong gitu marah, bisa nggak berbicara? Bisa. Mata bisa berbicara. Ya, mata bisa menunjukkan apa yang ada dalam hati kita. Ya, kamu lagi sedih, matamu nampak sedih walaupun ekspresi kamu berusaha untuk gembira, tapi matamu nggak bisa bohong. Dikatakan apa? Kenapa? Itu jendela hati kita. Ya, mata tuh jendela hati. Jadi apa yang di hatimu terpancar lewat matamu. Matamu bisa berbicara, ya kan? Begitu orang lihat matanya, dia tahu ini orangnya gimana, sedih atau dia senang ataupun dia punya masalah. Dari mana? Dari sorot matanya pun bisa. Jadi mata bisa berbicara dan sebagainya. Ya, oke, kita lanjut lagi. Tadi dikatakan mata adalah pelita tubuh. Pelita itu apa sih? Oke, contoh gambar yang gampang aja. Lilin tahu ya? Tahu ya? Anggaplah itu pelita. Ada terang, ya. Jadi dikatakan mata itu adalah pelita. Lilinnya, bayangin, yang bisa menerangi tubuh kita. Kalau mata kita baik, maka teranglah seluruh tubuh kita. Tapi kalau mata kita jahat, gelap katanya. Wah, terang. Kalau mata kita baik, mata yang baik itu seperti apa sih, Boksu? Mata yang sehat, oke lah ya, matanya baik sehat gitu ya. Bukannya itu, mata yang baik artinya apa? Mata yang digunakan untuk hal-hal yang baik. Ya. Artinya apa? Dipakai sebagaimana mestinya. Tapi ada juga mata yang jahat. Mata yang jahat itu seperti apa? Nah, gitu ya. Boksu akan memberikan banyak contoh ya, mata yang jahat. Ada istilahnya gelap mata. Pernah dengar gelap mata? Dia gelap mata loh sampai membunuh loh, gitu ya. Itu artinya apa? Orang yang gelap mata itu sama dengan orang yang kalap, gitu ya. Seolah-olah mata dia nggak lihat lagi, dia nggak pikir lagi, gitu ya. Karena dia emosi, karena dia marah sama seseorang, dia gelap mata, dia bisa pukul, bahkan bisa membunuh. Itu gelap mata. Jahat nggak? Jahat. Ya. Contoh lain lagi, mata yang jahat, yaitu apa? Mata genit. Mata genit. Mata yang ganjen kalau orang bilang ya. Kalau kadang-kadang anak-anak kecil-kecil sudah diajari mata-mata genit. Mana mata genitnya? Gitu ya. Oke lah kalau anak-anak kecil dikata mata genit. Tapi kalau orang sudah besar, mata genit itu bagus nggak? Apalagi mata yang ganjen itu nggak bagus ya. Itu mata yang mengundang hal-hal yang tidak baik. Gitu ya. Itu mata jahat nggak? Iya. Gitu kan. Nah, apalagi mata duitan. Wah, mata duitan. Bagus nggak? Mata duitan itu artinya orang yang sudah tamak, cinta uang. Orang yang cinta uang, di dalam pikirannya selalu hanya uang. Contohnya siapa di Alkitab yang cinta uang? Ayo, ada yang tahu nggak? Yudas. Yudas dikatakan orang yang cinta uang. Alkitab mengatakan cinta uang akar dari segala kejahatan. Nah, Yudas ini karena dia cinta uang, dalam pikirannya hanya uang, hanya uang, apa-apa hanya uang. Makanya di Alkitab dikatakan dia pegang kas, dicuri-curi itu uangnya. Gitu ya. Semua diuangkan, dilihat diuangkan. Sampai lihat Tuhan Yesus, wah ini kalau dijual juga bisa laku nih. 30 keping perak ya, Tuhan Yesus pun dijual sama si Yudas. Artinya apa?
Orang yang cinta uang itu mata duitan, ya, itu mata yang jahat, ya, cinta uang. Nah, karena cinta uang akhirnya orang bisa melakukan kejahatan, segala macam kejahatan. Kenapa orang bisa merampok? Karena cinta uang. Kenapa orang bisa membunuh? Karena dia cinta uang. Kenapa orang semua kalau kita lihat gara-gara uang, cinta uang. Itu mata duitan, mata yang gelap, ya, mata yang jahat. Ya. Contoh lain lagi selain Judas, siapa yang matanya kurang baik? Ya. Tahu? Yaitu siapa, adik-adik? Yaitu Gehazi. Gehazi itu siapa? Anak buahnya Elisa. Ya kan? Masih ingat nggak? Waktu itu siapa ya? Naaman ya? Naaman ya, yang mau ini ya, mau yang kena kusta itu, yang disembuhkan, disuruh apa? Disuruh berendam di sungai Nil ya, di sungai Yordan, suruh nyemplung gitu ya. Setelah sembuh, datanglah ya Naaman ini bersama Gehazi mau kasih uang ke Elisa. Apa yang terjadi? Si Elisa bilang, "Nggak usah, bawa aja." Tapi Gehazi, wah, coba kalau itu dikasih kita, banyak nih uangnya. Begitu dia pergi Naaman bersama dengan anak buahnya, datang dia kejar. Aduh Pak Naaman, tuan saya berubah pikiran. Oh kenapa? Dia mau loh uang itu. Gitu. Kalau gitu ambillah katanya. Dia ambillah. Dia diam-diam sembunyikan. Akhirnya apa terjadi? Ketahuanlah sama Elisa. Elisa bilang ini, kenapa kamu kok seperti itu cinta uang? Penyakit aman kembali akan kena ke kamu. Akhirnya dia kena kusta adik-adik ya. Hati-hati ya, cinta uang bisa menghancurkan hidup kita seperti Judas. Akhirnya apa yang terjadi? Hidupnya binasa. Dan juga Gehazi itu karena cinta uang. Nah, apalagi mata yang jahat? Ya, siapa di sini yang suka ngintip? Ayo, ya, ngintip yang nggak bener, boleh nggak? Termasuk ngintip jawaban. Yang biasa ujian di sekolah, ayo, matanya habis ujian gimana? Ngelirik gitu ya, mengintip jawaban. Itu mata yang jahat. Nah, dikatakan kalau matamu gelap, matamu jahat, maka gelaplah tubuhmu. Kenapa? Kalau gelap akhirnya kita melakukan dosa. Karena itu jangan biarkan mata kita. Nah, Alkitab juga menceritakan tentang hati-hati loh, mata kita itu bisa menipu katanya. Apa yang kita lihat itu belum tentu seperti apa yang kenyataannya. Contohnya di dalam Alkitab, kalau kalian masih ingat cerita tentang Abraham bersama dengan keponakannya bernama Lot, masih ingat nggak ya? Waktu Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim bersama, dia ajak juga keponakannya dan keluarganya, gitu, keluarga keponakannya dan juga keluarganya Abraham sama istrinya dan juga semua anak buahnya, binatang-binatangnya semua dibawa. Pergi kemana? Ke tanah yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Belum sampai di sana, ya mereka masih dalam perjalanan karena mereka harus berdiam beberapa lama begitu ya, berkemah begitu. Satu kali berantem ini anak buahnya Lot sama anak buahnya Abraham, berantem. Gara-gara berantem itulah Abraham bilang gini, udah deh kita gak usah berantem, masa gara-gara anak buah kita jadi nggak enak. Udah gini aja deh, kamu pilih yang mana? Tempat ini kan luas nih, tanah ini luas. Kamu pilih mana? Kalau kamu pilih utara, aku pilih ke selatan. Kalau kamu pilih barat, aku pilih ke timur. Kamu tinggal pilih aja deh yang mana. Kemudian Lot melakukan apa? Dia lihat, itu di lembah itu luar biasa rumputnya banyak. Wah, aku mau itu. Ternyata kelihatannya luar biasa bagus. Ada bahaya di sana. Kenapa? Ada kota Sodom dan Gomora yang jahat, yang tanpa dia sadar akhirnya dia masuk ke kota itu dan akhirnya Tuhan menghancurkan kota itu. Tapi Tuhan juga menyelamatkan Lot dan keluarganya sebelum dihancurkan. Nah, di sini kita belajar apa yang dilihat oleh mata itu belum tentu baik. Karena itu apa? Minta sama Tuhan. Tuhan, apakah yang saya lihat ini baik kah? Tanya sama Tuhan. Ya, kenapa? Karena mata kita sering menipu. Nah, maksud ingatkan pada kita bahwa Tuhan kasih kita mata berapa? 2. Ya. Mata yang 2 ini harus dijaga dengan baik adik-adik. Ya. Sekarang adik-adik banyak orang anak-anak yang matanya rusak gara-gara apa? Terlalu banyak pakai gadget, pakai handphone dan sebagainya ya. Sampai tengah malam tidak pernah berhenti, matanya rusak. Bahkan matanya sampai buta. Bisa
sampai gila, ketagihan dan sebagainya. Nah adik-adik, siapa yang bisa menjaga mata ini kalau bukan kita sendiri? Orang tua kita mungkin sibuk mencari nafkah, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa tubuh Tuhan ini, tubuh yang kita miliki ini bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Termasuk mata kita harus jaga dengan baik, ya. Rawat mata dengan baik, jangan sembarangan melihat ataupun menonton, gitu ya. Harus ada jaraknya, radiasinya juga harus hati-hati, dan juga tetap cuci muka, cuci mata, ya, supaya apa? Mata kita tetap terawat dengan baik, ya adik-adik ya. Ingat ya, jaga matamu dengan baik. Kita naikkan pujian, hati-hati gunakan matamu, ya. Gimana? Hati-hati gunakan matamu, kling long. Oke, 1, 2, 3. Hati-hati gunakan matamu, kling long. Hati-hati gunakan matamu, kling long. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, kling long. Hati-hati gunakan matamu, kling long. Hati-hati gunakan matamu, kling long. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, kling long. Oke, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diingatkan melalui firman Tuhan supaya kami berhati-hati menggunakan mata kami, menjaga dan merawat mata kami, dan tidak membiarkan mata kami dipakai dengan hal-hal yang jahat. Tapi biarlah Tuhan Engkau lindungi mata kami supaya mata kami tetap mata yang baik, bukan mata yang jahat. Tuhan tolong kami supaya kami juga bisa menjaga mata kami, menggunakan alat elektronik, gadget, handphone dan sebagainya itu tidak dengan suka hati kami, tapi tetap menggunakannya walaupun dengan kami menggunakan dengan waktu yang tepat dan tidak sembarangan sehingga tidak merusak mata kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.